Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan sukses ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita mau pelajari yaitu pluralitas masyarakat Indonesia. Apa itu pluralitas? Pluralitas adalah keadaan masyarakat yang majemuk, yang mana kemajemukan itu bersangkutan dalam sistem sosial, politik, dan berbagai kebudayaan yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat. Seperti kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Plural itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Kemajemukan itu antara lain pertama, keragaman, perbedaan agama. Yang ada agama di Indonesia antara lain agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian perbedaan budaya. Apa itu budaya? Budaya menurut pendapat dari pakar ada menurut Konjantiningrat, sebuah sistem gagasan, tindakan, dan karya yang dihasilkan dalam rangka kehidupan manusia dan dijadikan hak milik manusia melalui proses belajar. Menurut E.B. Taylor, budaya adalah suatu keseluruhan yang komplit, meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni, adat istiadat, hukum, kesanggupan, dan kebiasaan lain yang dipelajari oleh manusia sebagian dari masyarakat. Menurut Linton, budaya merupakan keseluruhan dari sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan, dimiliki oleh suatu anggota masyarakat. Pengertian kebudayaan merupakan salah satu yang dihasilkan oleh akal budi pikiran manusia dengan tujuan untuk mengolah tanah, tempat tinggal, atau dapat pula diartikan segala sesuatu usaha manusia untuk dapat melangsungkan dan mempertahankan hidupnya dalam lingkungan. Terdapat 3 wujud budaya yaitu gagasan, tindakan, dan karya. Gagasan adalah merupakan wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak, tidak nyata, dan tidak dapat diraba atau disentuh. Di manakah letak ide atau gagasan tersebut? Ide dan gagasan tertentu berada dalam pemikiran manusia. Wujud kebudayaan merupakan pemikiran manusia dapat dilihat dalam karya-karya tulisan berupa pemikiran berada dalam karangan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat pada waktu tertentu. Kemudian yang kedua adalah aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang disebut juga dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas masyarakat atau manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat, tata kelakuan, sifatnya konkret terjadi dalam kehidupan sehari-hari serta dapat diamati dan dokumentasikan. Wujud yang ketiga adalah artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat
berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, didokumentasikan, sifatnya paling nyata dibandingkan dua wujud kebudayaan yang lain. Penjelasan Konsloninga tentang 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai budaya universal, yaitu 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia, seperti pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transport, dan sebagainya. 2. Mata pencarian hidup dan sistem ekonomi, seperti pertanian, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. 3. Sistem kemasyarakatan, yaitu sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. 4. Bahasa lisan dan tertulis. 5. Kesenian, seni rupa, seni suara, seni gerak, sebagainya. 7. Sistem pengetahuan, dan 10. Religi atau sistem kepercayaan yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia. Pertama adalah perbedaan lokasi. Berbeda suatu lokasi daerah dengan daerah lain akan berbeda pula kebudayaannya. Kedua, perbedaan agama dan keyakinan. Perbedaan agama masing-masing mencirikan ciri khas sendiri dalam tata aturan cacar agama sampai kepada bentuk dari rumah ibadah mereka pun akan berbeda. Perbedaan suku bangsa juga mempengaruhi dari budaya masyarakat Indonesia yang beragam begitu banyak suku bangsa, sekitar 300 ribu suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian perbedaan pekerjaan. Peran dan fungsi keragaman budaya. 1. Sebagai daya tarik bangsa. Indonesia memiliki dari 100 tarian. 100 tarian ini menggambarkan keragaman budaya Indonesia yang menjadikan salah satu daya tarik bangsa-bangsa asing. Kesenian menjadikan daya pikat wisatawan asing baik domestik maupun mancanegara. Sebagai contoh, setiap hari ratusan wisatawan asing menyaksikan tarian kecak di panggung kesenian dan Bali. Contoh di atas merupakan salah satu contoh peran dan fungsi tarian daerah dalam pembangunan nasional. Peran dan fungsi daerah ini bagi pembangunan nasional pertama adalah banyaknya wisatawan yang berkunjung ke daerah wisata yang ada di Indonesia, membantu kegiatan perekonomian masyarakat daerah setempat. Berbagai barang dan jasa diperjualbelikan di objek wisata tersebut. Ratusan hotel, rumah makan, biro perjalanan, produksi cenderamata, seni kerajian, dan sebagainya. Tentunya akan perekonomian pada daerah tersebut. 2. Mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah akan memperkaya kebudayaan nasional. Budaya nasional adalah budaya yang dihasilkan oleh masyarakat bangsa tersebut sejak zaman dahulu hingga kini sebagai suatu karya yang dibanggakan, yang memiliki kekhasan bangsa tersebut dan memberi identitas warga, serta menciptakan suatu jati diri bangsa yang kuat. Sebagai dasar contoh, budaya nasional kita itu pakaian batik dan lain-lain. 3. Tertanamnya sikap toleransi. Kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan tantangan untuk bersikap toleran. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia semakin menambah kesadaran masyarakat bahwa pada hakikatnya manusia memiliki perbedaan, tidak perlu dipertentangkan. Setiap budaya ingin dikembangkan, perlu sikap saling mendukung serta kebersamaan dalam upaya mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan Indonesia bukanlah milik satu bangsa, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Ini nampak kalian lihat gambar-gambar keragaman budaya dengan pakaian adatnya masing-masing dari Sabang sampai Merauke.
4. Saling melengkapi hasil budaya. Kebudayaan sebagai hasil pemikiran dan kreasi manusia tidak pernah sempurna. Keanekaragaman budaya di Indonesia justru memberikan kesempatan untuk saling mengisi. Contoh, masyarakat Indonesia di berbagai daerah memiliki berbagai corak seni bangunan, lukis, kain tenun, dan sebagainya. Kekayaan corak seni tersebut apabila berintegrasi akan menghasilkan inovasi budaya baru yang sangat berharga. Saat ini misalnya dikembangkan di seluruh Indonesia. Masyarakat Indonesia pada masa lalu seni membatik lebih banyak dikembangkan oleh masyarakat suku Jawa, khususnya Jawa Tengah, dan dengan corak yang berbagai ragam. Motif Jawa pada saat ini di daerah memiliki motif tersendiri, batik yang khas yang mencerminkan karakteristik budaya setempat. 5. Mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan merupakan pembaharuan kebudayaan untuk menjadikan lebih baik. Berarti